Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teguh Dwi Putranto dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pengantar ilmu komunikasi. Nah, apa saja sih yang dipelajari di dalam pengantar ilmu komunikasi? Kita simak selanjutnya. Yang pertama, komunikasi. Nah, definisi komunikasi menurut Hoffman, Janis, dan juga Kelly di sini adalah suatu proses melalui komunikator kepada komunikan dalam hal penyampaian pesan, informasi, dan juga gagasan agar apa yang menjadi tujuan dari komunikasi ini bisa tercapai. Selanjutnya, menurut Harold dan juga Harold Laswell, komunikasi bersifat satu arah yang berguna untuk menjawab satu pertanyaan, yaitu who says what, in which channel, to whom, with what effect. Jadi siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan juga berefek apa. Kemudian, menurut Harold Laswell tadi, kita mencoba untuk menjabarkan satu persatu apa saja yang ada di dalam konsep tersebut. Yang pertama yaitu komunikator. Nah, komunikator mewakili who, yaitu adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi, ide, dan juga gagasan. Kemudian di dalam penyampaian tersebut ini bisa berupa pesan ya, pesan berupa informasi, ide, ataupun juga gagasan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya media. Nah, media ini bisa menjadi misalkan media-media lama atau juga media-media baru. Misalkan media-media baru melalui media-media sosial saat ini yang mungkin sudah digunakan teman-teman semuanya, misalkan WhatsApp, Instagram, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian jika ada komunikator tentu ada yang namanya komunikan. Nah, komunikan ini adalah orang yang menerima pesan dari komunikat tadi. Jadi komunikator mengirimkan pesan dan pesan tersebut dikirimkan menggunakan media atau juga melalui langsung atau tatap muka kepada komunikan. Kemudian setelah komunikan menerima pesan, nanti akan ada efek. Nah, efek itu bermacam-macam sehingga ketika komunikan sudah bisa memaknai pesan dari komunikator, maka pesan akan menjadi efektif sehingga apa yang ingin disampaikan oleh komunikator bisa diterima atau dipahami oleh komunikan. Nah, ini tidak kalah penting seperti yang tadi disampaikan oleh Harold Laswell, dalam komunikasi tentunya ada proses. Ada sumber, ada encoding, pesan, media atau saluran, kemudian decoding, umpan balik, dan juga hambatan. Nah, di dalam sumber atau dalam hal ini yang diposisikan sebagai sumber adalah komunikator, di mana orang yang memiliki pesan atau memiliki ide, informasi, atau gagasan yang ingin disampaikan. Nah, komunikator ini mencoba untuk melakukan encoding atau penyusunan pesan atau informasi yang nantinya akan dikirim kepada komunikan. Ketika proses encoding sudah dilakukan, maka nanti akan terbentuk sebuah pesan atau informasi, dan jika sudah terbentuk pesan atau informasi, nanti akan dipilih media atau salurannya, baik itu media langsung atau media yang tidak langsung, atau mungkin juga bisa kita katakan sebagai media sosial yang saat ini mungkin teman-teman gunakan. Kemudian ketika pesan sudah dikirimkan dari komunikator kepada komunikan, komunikan akan melakukan proses decoding, di mana proses decoding ini adalah komunikan mencoba untuk memahami dan meresapi apa yang menjadi pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sehingga ketika komunikan sudah memahami dan juga bisa meresapi apa yang disampaikan dari komunikator, maka komunikasi bisa terjadi atau terbangun secara efektif. Sehingga ini menjadi salah satu umpan balik yang diharapkan dalam sebuah proses komunikasi. Namun dalam sebuah proses komunikasi, kita tidak bisa menghindari yang namanya hambatan. Bisa jadi hambatan berasal dari diri sendiri atau diri masing-masing individu, tapi juga berasal dari luar dari individu. Misalkan apa? Kalau misalkan kita menggunakan komunikasi melalui media-media sosial misalkan, atau media-media baru. Biasanya karena media-media baru ini sudah sangat terhubung dengan jaringan internet, kita akan mungkin mengalami gangguan, misalkan jaringan sinyal, dan lain sebagainya.
Sehingga ketika kita melakukan komunikasi melalui telepon misalkan, kita bisa jadi mengalami satu hambatan atau gangguan dalam penyampaian pesan ataupun informasi. Nah, kemudian setelah itu dalam komunikasi kita juga memahami beberapa jenis-jenis komunikasi. Nah, jika kita melihat jenis komunikasi berdasarkan prosesnya, ada 2 jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan 2 jenis komunikasi ini ya teman-teman. Nah, yang pertama komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal sendiri ini merupakan simbol atau pesan verbal yang meliputi semua jenis simbol yang menggunakan kata ataupun juga kalimat. Atau juga bisa dikatakan komunikasi verbal ini merupakan satu bentuk komunikasi melalui ungkapan atau ucapan yang disampaikan oleh individu. Sementara komunikasi nonverbal ini secara sederhananya ini adalah semua isyarat yang bukan merupakan bagian dari ungkapan atau ucapan. Bisa jadi apa teman-teman? Ya, ekspresi, gesture, kemudian mimik wajah, dan lain sebagainya. Sehingga sesuatu yang tidak diungkapkan melalui kata, yaitu dinamakan komunikasi nonverbal. Oke. Jadi itu tadi teman-teman beberapa hal yang bisa kita pelajari ketika kita mencoba untuk memahami apa sih yang sebenarnya dipahami dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam apa itu komunikasi dan bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.